Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama Subroto Wahyu Utomo, ya, mahasiswa Polbang Tanjoma, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa ya 03 01 21 036, duduk di kelas 1E dengan nomor absen 26. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek ya, di mata kuliah teknologi penanganan dan pengelolaan hasil pertanian dengan kita melakukan praktek membuat ya penanganan produk pertanian, dalam hal ini adalah tanaman pangan dari umbi-umbian, yaitu berupa produk singkong ya, atau ubi kayu yang akan kita coba olah menjadi tepung gaplek ya, dengan harapan dari bahan mentah ini yang kalau kita tidak dilakukan pengolahan maka akan cepat ya mengalami kerusakan hasil pertanian. Kemudian dari nilai jual ya dari umbi ya singkong ini ya dengan kisaran harga 4.000 sampai 5.000 per kilo di wilayah kami, dengan teknologi penanganan hasil ya, dengan merubah dari bahan baku mentah menjadi bahan ya siap, dalam arti siap digunakan untuk produk lain, yaitu tepung gaplek. Selain bisa meningkatkan nilai jual, juga bisa mempertahankan mutu dan kualitas dari ubi kayu ini. Kemudian untuk pembuatannya ya, ini yang jelas tanpa melakukan fermentasi ya. Jadi memang benar-benar murni dengan teknologi yang insya Allah sederhana, dengan menggunakan bahan ya berupa ubi kayu ya. Yang kita gunakan adalah ubi kayu yang masih segar ya, kayak gini masih segar. Dalam arti kita melihat dari sisi luar, dari segi kulitnya masih segar ya, merah ya. Kemudian kalau kita potong ya, ini kondisi umbi ya, putih bersih ya. Kemudian masih mengandung getah ya, ini menunjukkan bahwa singkong ini ya masih baru ya, pada saat diambil dari lahan atau dari kebun. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah air ya, air ini air bersih yang digunakan nanti untuk mencuci hasil dari ubi kayu yang sudah di kuliti ya. Dan untuk alat ya, yang pertama kita gunakan adalah timbangan ya. Di sini kita menggunakan timbangan digital ya, dengan maksud supaya kita bisa tahu nanti kondisi susutnya ya, dari umbi kayu ya, kayu basah nanti menjadi tepung gaplek itu nanti menjadi berapa kilo, sehingga nanti bisa kita lakukan analisa, dalam arti analisa usaha kami barangkali ke depan ya bisa digunakan untuk usaha. Kemudian yang kedua, terutama ini adalah peso ya, peso dapur ya. Ini nanti untuk gunanya untuk mengupas, mengiris ya. Kemudian ini ada telenan ya, ini seandainya nanti dalam pengirisannya ya dirajang ya, atau mungkin dipotong-potong dadu kecil-kecil pakai telenan. Lebih praktisnya lagi kalau menggunakan alat perajang ya. Ini adalah alat perajang
yang ada mata pisaunya, sehingga nanti umbi singkong bisa teriris tipis, sehingga pada saat penjemuran ya, dengan harapan nanti biar cepat kering. Nah, ini alat perajang singkong maupun untuk jenis-jenis umbi yang lain bisa dirajang pakai alat ini. Kemudian ini nampan ya, bisa digunakan untuk proses nanti penjemuran atau mungkin pas pada saat untuk menampung hasil dari pembuatan tepung ya. Dan ini adalah tampah ya, tampah dengan fungsi maksud nanti untuk proses penjemuran setelah ubi kayu atau singkong diiris atau dirajang. Dan yang selanjutnya adalah ini ya, ini adalah blender ya, blender dengan maksud nanti begitu posisi singkong sudah kering ya, kisaran kalau cuacanya bagus ya 3-5 hari, supaya nanti menjadi serbuk ya, ini nanti di blender supaya menjadi butiran yang lembut ya. Kemudian adalah nanti ada ayakan juga ya, untuk mengayak supaya kondisi butiran tepung gaplek ya itu bisa rata. Dan yang terakhir ini adalah toples ya, toples ya, ini adalah nanti digunakan untuk menyimpan hasil dari tepung gaplek ya, yang kedap udara ya, sehingga nanti tepung gaplek ini bisa disimpan untuk jangka yang cukup lama. Kalau misalkan pakai model pengemasan sekarang ya, ada plastik atau kedap udara atau mungkin aluminium foil, itu juga bisa ya, kalau misalkan nanti bisa sampai digunakan untuk dijual ya, atau dipasarkan. Yang sekarang rata-rata 1 kilo tepung gaplek ya, itu di pasaran bisa nyampe antara 10 sampai 15-an ribu per kilo ya. Mungkin itu kiranya untuk alat dan bahan. Kemudian kita nanti menginjak pada saat proses pengupasan, kemudian pencucian, kemudian perajangan sampai pengeringan dan proses pembuatan tepung gaplek. Langkah pertama dalam proses pembuatan tepung gaplek ya, yang pertama adalah ubi kayu ya atau singkong. Ini kan kita timbang ya menggunakan timbangan digital ya, dengan berat 2 kg ya. Yang pertama ya, ubi kayu ya kita potong kurang lebih 7 cm ya. Kita kuliti ya satu persatu. Ini salah satu ciri dari ubi kayu yang masih segar, masih bagus, mudah untuk dikuliti ya. Nah, ini kan kotor ya kan, kertas tadi kulitnya kan kotor mengandung tanah. Ini langsung kita masukkan ke air bersih ya untuk dilakukan proses pencucian ya. Ini mudah ya untuk dikuliti. Kita langsung masukkan ke tempat pencucian. Ubi kayu yang telah tadi dikupas ya, kemudian kita cuci ya di air yang bersih ya, di air yang bersih sampai benar-benar ini ya nggak ada kotoran atau yang menempel di
ini di ubi kayu atau singkong. Baru nanti dilakukan proses perajangan ya, atau pemotongan bentuk dadu, kotak, atau bisa jadi malah diparut ya. Itu tergantung menyesuaikan kondisi peralatan yang ada di tempat kita. Nah, ya, ini adalah ubi kayu yang sudah dicuci bersih kan. Ini baru nanti kita lakukan proses pemotongan ya. Kita mencoba nanti menggunakan alat perajang ya, alat perajang. Kemudian dari hasil kulit ya, kulit singkong ya, ini jangan dibuang, jadi bisa digunakan untuk bahan pembuatan pupuk organik ya, atau mungkin bisa dijadikan pakan alternatif untuk ternak kita, kambing atau domba, atau bahkan bisa dijadikan olahan pangan yang lain ya, misalkan gula cair ya. Coba kita akan timbang ya, berapa dari 2 kilo ubi, ini menjadi berapa gram ya. Kita coba tes ya. 381 gram ya. Kita potong untuk nampan 60 gram, tadi sudah kita hitung. Untuk nampan beratnya 60 gram, sehingga jumlah kulit ya 381 gram dikurangi 60 menjadi 321 gram dari 2 kg singkong. Selanjutnya setelah ubi kayu ya yang sudah dipotong kemudian sudah dicuci bersih, kita lakukan proses pengirisan ya, atau perajangan ya. Nah, ini kebetulan kita alhamdulillah punya alat perajang ya, perajang umbi ya, umbi-umbian ya. Kita pakai ini ya, kita coba iris tipis-tipis ya. Nah, ini kita perajang. Pakai alat perajang ketela itu bisa lebih cepat ya, dan hasilnya juga tipis, sehingga nanti posisi ubi ya cepat kering. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya tipis ya. Ini nanti mempermudah dalam proses pengeringan atau penjemuran ya. Jadi pakai alat perajang ya. Ini sangat praktis ya. Sangat praktis. Baru nanti dari rajangan ubi kayu ini ya, kita nanti lakukan proses penjemuran ya. Bisa menggunakan nampan ya, nampan ya. Kita taruh irisan ubi kayu ya. Kita letakkan di nampan tipis mungkin. Nah, ini nanti proses penjemuran, kalau misalkan cuaca bagus ya, bisa 4 sampai 5 hari di teriknya matahari ya. Kita letakkan ya
irisan singkong ya, tipis-tipis ya, di tempat nampan atau bisa tampah ya. Yang penting kondisinya bersih. Oke, hasilnya ya. Baru nanti kita jemur ya selama 4-5 hari. Ya, ini irisan singkong ya, yang telah kita jemur selama 4 hari sejak pengirisan kemarin ya. 4 hari. Karena ini irisannya tipis ya, alhamdulillah posisinya cepat kering, walaupun kondisi cuaca belakangan ini di daerah Brebes ya kurang bersahabat ya, jadi kurang maksimal. Cuma alhamdulillah ini bisa kering ya. Gaplek yang akan dibuat tepung itu paling tidak kisaran 10, 11, 12 sampai 13. Jadi semakin kering, semakin rendah kadar airnya semakin bagus, sehingga nanti bisa dalam proses penyimpanan ya, akan lebih lama ya. Kita akan coba di sini kadar airnya nanti ada berapa ya. Kita pakai alat pengukur kadar air, kita mencoba ya. Kadar air kita sampel, posisi kita ambil sampel tengah. Ini alatnya, alat untuk mengukur kadar air, mudah-mudahan tidak ada masalah. Setelah kita cek pakai alat pengukur kadar air ya, alhamdulillah di sini menunjukkan angka 10,2 ya. Jadi insya Allah ini sudah memenuhi untuk kadar air, sehingga nanti harapannya begitu nanti dibuat tepung, untuk daya simpan dari tepung gaplek ya akan lebih lama. Apalagi kalau misalkan dengan pengemasan yang tepat ya. Jadi ini alat untuk mengukur dari kadar air berbagai macam jenis biji-bijian atau tepung ya. Oke, untuk gaplek yang sudah kering ya, kemudian kita buat tepung dengan cara bisa di blender ya, pakai blender ya, atau bisa pakai yang manual di apa itu ya namanya, pakai lumpang sama alu ya, ditumbuk ya. Kalau untuk industri yang besar bisa jadi pakai mesin khusus ya. Nah, yang penting kondisinya memang sudah benar-benar kering ya. Jadi untuk kita lihat ya, biasanya ini mudah patah ya, ininya mudah patah kalau kita remas, mudah patah. Ini salah satu ciri dari kondisi gaplek sudah siap dilakukan tepung atau pembuatan dibuat tepung ya. Ini kita coba pakai alat blender yang mudah. Nah, sedikit-sedikit aja, nanti bertahap. Nah, lepas tutup.
nanti kita coba saring ya. Kita saring ya menggunakan penyaring ya. Ini ukuran 1 mili ya sampai 2 mili ya, ukurannya ya. Ini. Kita coba. Kita saring dengan harapan supaya butiran tepung biar seragam ya. Kemudian untuk yang tidak tersaring ya bisa kita taruh ya, kita taruh supaya nanti bisa kita giling lagi dan begitu seterusnya ya. Coba lagi. Kalau pak penuh biasa nanti macet ya. Kita coba lagi. Kita coba saring lagi. Oke. Nah, ini nanti yang posisi yang kasar ini nanti bisa digiling lagi dan seterusnya, sehingga nanti hasil dari tepung gaplek ya hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kadar air ya kisaran 10–11%. Intinya kalau kadar air semakin kecil semakin bagus memang, cuma dalam proses penyimpanan tepung harus benar-benar perlu diperhatikan, karena sifat dari hasil tepung gaplek dia akan cepat menyerap air apalagi pada suhu ruangan yang lembab, sehingga nanti dampaknya kalau dalam proses penyimpanan kurang bagus akan mempengaruhi daya simpan dari produk tepung gaplek ini. Nah, kita coba akan mengemas guys. Kita cukup pakai plastik, baru nanti kita masukkan ke toples. Ya, untuk tepung yang sudah kita saring ya kita kemas ya. Di sini kita cari plastik ya, plastik ukuran yang 1 kilo ini ya. Ini bebas ya. Bebas, kita masukkan ke dalam plastik ya. Tepung tadi sudah kita giling. Nah, ini baru kita nanti kita tali ya pakai plastik karet ya. Karet. Ini. Nah, dari sini baru kita simpan ya di di toples yang kedap udara ya.
saudara. Dengan harapan apa? Daya simpan atau umur dari tepung ini, tepung gaplek akan lebih lama. Kemudian kita taruh ya di suhu ruangan ya. Kita coba, kita timbang ya. Ya ini hampir yang segini ya, 362 gram sudah dipotong kemasan toples. Dengan pengemasan semacam ini ya insya Allah dibandingkan cuma dikemas pakai plastik ya, itu lebih awet ini karena daya sifat higroskopis ya, menyerap air di udara atau kelembapan ya, dalam bentuk tepung ya lebih cenderung besar. Coba kalau ditaruh di toples maka akan lebih lama, sehingga mempengaruhi dari umur simpan dari tepung gaplek ini. Kemudian dari tepung gaplek ini ya, ini bisa digunakan untuk olahan berbagai macam makanan ya. Nah, kalau kita kenal, kalau daerah Jogja itu bisa dibuat tiwul ya, tiwul. Kemudian kalau untuk di daerah perkotaan ya, itu bisa dibuat jajanan atau makanan ya. Bisa jadi untuk campuran pembuatan kue ya, atau roti ya, atau cemilan. Nah ini. Jadi intinya dari pengolahan singkong ya, yang kalau tidak ada perlakuan pengolahan harganya 1 kilo kisaran 4 ribuan di daerah kami Brebes, itu harga pasar. Begitu diolah menjadi tepung ya, kemudian dengan kemasan yang bagus ya, dengan ukuran tertentu, misalkan 250 gram, 500 gram atau 1 kilo, saya kira nanti nilai jual dari produk ubi kayu atau singkong ini akan lebih tinggi nilai jualnya, termasuk juga daya simpan dari produk hasil pertanian juga akan semakin lama. Itu merupakan salah satu teknologi pengolahan ubi kayu ya, menjadi tepung gaplek tanpa fermentasi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.